Dalam hal strategi perang, Rasulullah adalah pemimpin tak tertandingi. Mari kita selami kejeniusan beliau di medan perang Khaybar, di mana bukan hanya senjata yang menjadi pembeda, tetapi kecerdasan dan kebijaksanaan beliau yang mampu meruntuhkan keangkuhan benteng Yahudi. Kisah inspiratif ini akan membawa kita ke dalam pikiran seorang pemimpin yang luar biasa. Kejeniusan mengatur strategi perang, ketepatan memilih komandan pasukan, serta mengatur ritme serangan, semua akan kami sajikan dalam bentuk fakta-fakta kejeniusan Rasulullah dalam perang Khaybar. Khaybar adalah suatu kawasan oasis yang subur. Disinilah populasi terbesar Yahudi tinggal di sekitar Jazirah Arab. Di Khaybar mereka membangun sebuah perkotaan yang dikelilingi benteng berlapis-lapis. Sangat kokoh, bahkan kedikdayaan militer Romawi tak berkutik ketika ingin menembus benteng Khaybar. Hal ini menjadikan kaum Yahudi Khaybar sangat percaya diri dan penuh kesombongan. Maka Khaybar menjadi tempat paling aman bagi kaum Yahudi untuk membuat makar, memproduksi kebencian, mengkoordinir kekuatan guna melumpuhkan dakwah Rasulullah. Rasulullah sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan Yahudi Khaybar. Maka beliau terjun langsung ke medan tempur dengan membawa sekitar 1.400 pasukan Muslim melawan potensi kekuatan gabungan seluruh pasukan Yahudi di Jazirah Arab. Jika ditotal, ada sekitar 10.000 pasukan Yahudi yang akan beliau lawan. Ditambah lagi dengan benteng yang nyaris mustahil untuk ditembus. Bagaimana Rasulullah menaklukkan semua tantangan itu? Berikut 5 fakta kejeniusan Rasulullah dalam penaklukan benteng Khaybar. Yang pertama, Rasulullah melakukan penggabungan 2 jenis strategi perang yang oleh ilmu militer modern sering dikenal dengan istilah strategi urban warfare dan jungle warfare. Khaybar adalah negara kota yang dikelilingi benteng-benteng kokoh sebagai ciri khas pertahanan negara kaum Yahudi kuno di Arab. Menghadapi situasi seperti itu, Rasulullah menerapkan strategi urban warfare, perang kota. Strategi perang semacam ini murni mengandalkan kejeniusan dan ketelitian pemimpin. Butuh kejelian dalam menempatkan setiap posisi regu pasukan. Perlu kalkulasi yang matang untuk membuat keputusan kapan menyerang dan kapan bertahan. Kesalahan perhitungan bisa menjadikan pasukan Muslimin sebagai sasaran tembak pelontar batu dan panah api pasukan Yahudi dari atas benteng. Di samping itu, dalam situasi tertentu Rasulullah juga menerapkan strategi jungle warfare, perang hutan. Misalnya ketika beliau mengepung wilayah benteng Az-Zubair, beliau menguasai sumber pasokan mata air guna memaksa pasukan Yahudi keluar dari sarangnya untuk bertempur melawan pasukan Muslim. Dan strategi ini berjalan dengan mulus. Kedua, Rasulullah amat jeli dalam melihat situasi kalau Yahudi amat bergantung dengan pertahanan bentengnya. Maka taktik beliau adalah bagaimana caranya menguasai benteng Yahudi satu persatu. Kaum Yahudi biasa menyerang dengan senjata anak panah berapi dan beracun dari dalam serta atap benteng. Sampai sekarang menurut Syekh Muhammad Amahzun, pakar sirah nabawiyah, Yahudi Israel masih senang berlindung di tempat-tempat yang membuat mereka aman dan nyaman, perang dari dalam tank, perang dari pesawat, atau memblokade Gaza dengan benteng. Maka dalam perang Khaybar, Rasulullah memusatkan pasukan dalam satu kekuatan dan dengan kesabaran menggempur satu persatu setiap benteng Yahudi. Beliau mengawali gempuran benteng dari yang paling besar dan kokoh, kemudian berlanjut ke benteng-benteng yang lebih ringan. Hal ini menimbulkan efek psikis terhadap pertahanan benteng-benteng kecil Yahudi. Mereka merasa kalah sebelum bertanding. Ketiga, komandan-komandan pasukan yang dipilih baginda Nabi pada peperangan Khaybar adalah sahabat yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan generasi As-Sabiqun Al-Awwalun seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Baginda Nabi tidak memilih komando pasukan seperti peperangan-peperangan lainnya, bukan Zaid bin Haritsah atau Sa'ad bin Ubadah yang memiliki ilmu dan pengalaman perang di atas rata-rata. Rasulullah menyadari peperangan kali ini butuh pemimpin pasukan yang tak hanya tinggi dari segi ilmu militer, tapi juga matang dari segi mental. Dan hal ini terbukti atas izin Allah
di tangan sahabat Ali bin Abi Thalib, keangkuhan benteng Khaybar runtuh. Keempat, cara Panglima Rasulullah dalam menaklukkan benteng-benteng Khaybar sangat cerdik. Beliau memerintahkan regu-regu kecil untuk mengecoh dan memecah konsentrasi tentara Yahudi. Sedangkan pasukan inti berusaha merebut bentengnya dengan serangan-serangan masif. Maka jadilah perang ini sebagai perang dahsyat dengan panah-panah berapi dan beracun yang dilontarkan kedua belah pihak. Terakhir, seberapapun jeniusnya baginda Nabi Muhammad, beliau hanyalah seorang hamba dan rasul. Beliau sadar bahwa penentu utama kemenangan dan kejayaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam banyak kitab dituliskan doa beliau yang sangat indah sebelum penyerangan Khaybar. Ya Allah, Tuhan penguasa langit dan semua yang dinaunginya. Tuhan penguasa segala bumi dan semua yang dipikulnya. Tuhan penguasa segala setan dan semua yang disesatkannya. Tuhan penguasa segala angin dan semua yang dihembuskannya. Sesungguhnya kami meminta kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan semua yang ada di dalamnya. Setelah berdoa, beliau berkata,